surah ini turun di Makkah. Dengan kata lain, surah ini disebut dengan Makkiyah. Dan ini merupakan kesepakatan ulama tafsir, baik yang klasik, yang mutaqaddimi sampai yang kontemporer atau mutaakhirin. Tidak ada silang pendapat, tidak ada perselisihan bahwa surah Al-Buruj itu Makkiyah. Dan surah ini berisi 22 ayat. Nah, penamaan surah Al-Buruj sebagaimana yang masyhur di mushaf di Al-Qur'an yang kita pegang, diambil dari ayat pertama dalam surah tersebut. Meski demikian, ada nama lain daripada surah Al-Buruj ini selain Al-Buruj. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca As-Sama'u Zatil Buruj fil Isya'il Akhirah. Beliau biasa membaca As-Sama', kalimatnya As-Sama' tanpa waw. Dan ini menunjukkan bolehnya dinamakan dengan As-Sama'u Zatil Buruj. Beliau biasa membaca kapan? Di waktu salat Isya. Dan juga di dalam riwayat yang lain masih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil Isya Suratus Samawat. Beliau membaca di dalam salat Isya As-Samawat, surah langit-langit. Iya. Dan ternyata yang dimaksud dengan surah As-Samawat adalah was-sama'u zatil buruj dengan was-sama'i wat-tariq. Nah, dan di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Jabir bin Samrah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya, juga Imam Abu Isa At-Tirmizi, Imam At-Tayalisi, dan Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dan dihasankan oleh Imam An-Nasa'i rahimahumullahu jami', bahwasanya Jabir bin Samrah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca di waktu Zuhur dan Asar was-sama'i wat-tariq dengan was-sama'i dzatil buruj. Nah, ini beberapa hadis yang menunjukkan penamaan dari surah Al-Buruj sekaligus menunjukkan tempat-tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca surah tersebut. Nah, hadis tersebut juga menunjukkan bahwasanya kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan bacaannya. Sebab salat Zuhur dan Asar itu salat sirriyah, salat yang tidak dijaharkan bacaannya. Lalu dari mana Jabir bin Samrah mengetahui itu? Hal itu disebabkan Nabi terkadang memperdengarkan apa yang beliau baca. Nah, tapi tidak semua dari yang beliau baca beliau perdengarkan, kadang sepotong. Dari situ para sahabat mengetahui, oh ini yang dibaca oleh Nabi. Sebagaimana hadis Tsauban radhiyallahu anhu menceritakan bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salati istaghfara salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Tsauban, setiap selesai salat beliau beristighfar 3 kali. Dan Tsauban tidak mungkin mengatakan itu kalau beliau tidak dengarkan. Hal itu menunjukkan boleh saja kita memperdengarkan sesuatu yang asalnya tidak dikeraskan, min babit tarbiyah, dalam proses pendidikan, untuk mengajarkan kepada orang yang di belakang bahwasanya ini yang dibaca. Nah,
Baik. Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Adapun al-buruj itu jamak dari kata burjun. Barajaya burju burujan. Burjun atau burujan itu bermakna sesuatu yang menjulang, tinggi, jelas, nampak, dan dia menonjol. Itu kalau kita lihat dari sisi bahasa. Iya. Kita lihat dari sisi bahasa, dia bermakna sesuatu yang tinggi, menjulang, nampak, jelas, menonjol, kelihatan. Bahkan bisa dikatakan dia independen, tidak ada yang menopang dia. Saya teringat dengan sebuah bangunan yang ada di Dubai. Iya, di Uni Emirat Arab, namanya Burj Khalifa. Ya, pernah dengar ya? Nah, Burj Khalifa, dulunya namanya Burj Dubai. Burj, ya, dinamakan Burj, tinggi, menjulang. Nah, dan konon itulah bangunan yang tertinggi saat ini. Saya baca di Wikipedia, itu tingginya 828 meter. Sebuah menara 828 meter tingginya ke atas, hampir sekilo. Nah, itulah katanya bangunan yang saat ini yang paling tertinggi. Nah, Burj Khalifa, sesuatu yang tinggi. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun penafsiran al-buruj nanti ketika kita masuk di ayat pertama dari surah ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'i zatil buruj. Kalau yang membaca dengan maksud tilawah, dia boleh membaca dengan sesuai dengan kaidah tilawah. Yang qalqalah dibaca qalqalah kalau niatnya tilawah. Tapi kalau niatnya berdalil, menyebutkan itu sebagai dalil, maka tidak apa-apa dia baca was-sama'i zatil buruj tanpa diqalqalah. Sebab dia tidak niat tilawah. Nah, sebagaimana ketika seseorang membaca Al-Qur'an, tujuannya bukan untuk tilawah, maka dia langsung sebut firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebutkan was-sama'i dzatil buruj. Beda kalau maksudnya atau niatnya tilawah, dia sebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, begitu seterusnya. Nah, baik, was-sama'i dzatil buruj. Was-sama', waw di situ di awal qasam. Qasam maksudnya sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Yang langit tersebut zati. Zat itu artinya zu atau sahibah, memiliki, mempunyai. Was-sama'i dzatil buruj. Buruj tadi sudah kita sebutkan dari sisi bahasa. Nah, dari sisi penafsiran, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan ada 4 penafsiran para ulama tentang tafsir Al-Buruj. Penafsiran yang pertama, dia bermakna an-nujum. An-nujum jamak dari kata najmun. Apa itu? Bintang. Kalau di Makassar namanya bintoing. Ya. Nah, penafsiran yang kedua, dia bermakna qasrun fis sama'. Qasrun, istana atau menara yang ada di langit. Nah, penafsiran yang ketiga, dia bermakna khalqul hasan, ciptaan atau makhluk yang terbaik. Penafsiran yang keempat adalah al-manazil. Al-manazil jamak dari kata manzilah.
yaitu tempat beredarnya atau berputarnya matahari, bulan dan bintang. Ini 4 penafsiran yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, dan itu datang dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian penafsiran mereka. Dan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di sini beliau lebih condong kepada makna an-nujum. Maknanya adalah an-nujum, bintang-bintang. Beliau rahimahullah mengatakan, wal buruju jam'u burjin wa huwa al-majmu'atul 'azimatu minan nujumi. Yang namanya buruj atau burjun adalah al-majmu'ah al-'azimah minan nujum. Kumpulan bintang-bintang yang besar. Atau bisa dibahasakan gugusan bintang-bintang. Gugusan bintang-bintang. Kata beliau, wasummiyat burujan liuluwiha wa iltifaiha wa zuhuriha wa bayaniha. Kenapa dinamakan dengan al-buruj? Sebab dia menjulang, tinggi, nampak dan jelas. Artinya beliau lebih condong mengarah kepada penafsiran dari sisi bahasa. Bahwasanya dia adalah gugusan bintang-bintang. Dan kata beliau, wal buruju indal falakiyin 12 burjan. Kata beliau, menurut ahli astronomi, ahli ilmu falak, gugusan bintang itu jumlahnya 12. Nerasi bintang itu jumlahnya 12. Dan dari 12 gugusan bintang tersebut, disitulah kita mengenal 4 musim. Kita mengenal 4 musim. Beliau mengatakan salah satu minha di-rabi'. 3 dari gugusan bintang, dari 12 gugusan bintang tersebut itu untuk musim rabi'. Musim apa itu rabi'? Musim semi. Wa salasatul lis-sayf. 3 bintang yang lain itu untuk musim saif, musim panas. Kemudian wa salasatul lil kharif. 3 gugusan bintang yang lainnya itu untuk al-kharif. Kharif musim gugur. Wa salasatun lisyita'i. Dan 3 gugusan bintang yang terakhir itu untuk musim asyita. Apa musim asyita? Rihlat asyita'i was-sayf, musim dingin. Itu untuk musim dingin. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Dan saya ingatkan kembali bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan bahwa objek sumpah itu memiliki keagungan dan kelebihan, tidak sembarangan. Dan banyak hikmah, maslahat dan kebaikan di balik adanya gugusan bintang-bintang tersebut, khususnya untuk manusia. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa gugusan bintang-bintang tersebut fungsinya, tujuannya sebagai pedoman arah mata angin. Petunjuk mata anginnya kemana. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-An'am di ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa alladzi ja'ala lakum burujan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian burujan, gugusan bintang-bintang. Litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Yang dengannya kalian bisa mengetahui, menjadikannya sebagai pedoman, sebagai petunjuk
arah mata angin, di kegelapan lautan maupun di kegelapan daratan. Nah, ini saya juga teringat dengan biasanya dulu cerita para nelayan, kalau cuaca lagi memburuk, tidak ada sual kelihatan, maka mereka menatap langit. Iya. Itu untuk menentukan ini timur, utara dan seterusnya. Dan itu diketahui bagi orang yang pernah belajar ilmu astronomi. Nah, baik. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Selain daripada sebagai pedoman atau petunjuk, iya, untuk manusia secara umum, gugusan bintang-bintang atau bintang-bintang tersebut fungsinya atau fungsi yang kedua dan ketiga sebagai perhiasan atau penghias di langit. Dan yang ketiga, untuk melempar syaitan yang berniat mencuri berita di langit. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Mulk di ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir." Dan kami telah menjadikan bintang-bintang sebagai penghias langit. Dan kemudian fungsi yang lain, rujuman lisyayatin, itu untuk melempar syaitan. Syaitan biasanya naik ke langit untuk mencari berita di langit. Dan biasanya syaitan yang seperti itu, syaitan peliharaan dukun, syaitan peliharaan tukang ramal, paranormal, yang ditugaskan untuk mencari berita di langit. Apa yang dia curi berita di langit, itu yang dibisikkan kepada si dukun, si paranormal. Makanya kadang paranormal, kadang si dukun, tukang ramal, kadang benar itu dia ucapkan. Kadang benar dia ucapkan. Nah, tapi satu benar dicampur dengan 100 kebohongan. Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah komplain kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kadang apa yang dikatakan oleh kahin, tukang ramal, paranormal, dukun itu benar." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, itu berita yang dia curi di langit. Kemudian hanya sepotong yang didengarkan sebab dia dilempar dengan bintang." Kalau saya mau ibaratkan itu bintang, ibarat bom molotov untuk si setan itu. Biasa lihat bintang jatuh? Biasa lihat bintang jatuh? Iya. Itu artinya apa? Biasanya kalau ada bintang jatuh, make a wish. Iya. Make a wish, berdoa. Iya. Nah, padahal itu syaitan yang dilempar. Dia mau mencuri berita di langit. Cuman sepotong yang didengarkan, disampaikan ke dukun, ditambah dengan 100 kebohongan. Dengan pede si dukun mengatakan, "Oh, nanti akan terjadi begini, teknisnya begini dan seterusnya." Makanya kadang ada secuil yang benar, yang lain bohong semua. Nah, itu fungsi daripada an-nujum, fungsi daripada bintang-bintang yang ada di langit. Nah, di samping itu jemaah sekalian, itu menunjukkan kekuasaan pundak Allah Subhanahu wa taala. Sebab bintang, matahari, semuanya berputar pada porosnya dan tidak ada terjadi benturan. Tidak terjadi benturan. Nah, tidak juga kebalik. Tidak ada juga istilah itu si bintang, matahari dan bulan itu capek kemudian mutar arah dan seterusnya, tidak ada itu. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, was-sama'i zatil buruj. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan di sini sebutkan dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari
radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yaumul mau'ud yaumul qiyamah." Hari yang dijanjikan di situ maksudnya adalah hari kiamat. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu juga mengatakan demikian. Dan sepakat para ulama tafsir, tidak ada silang pendapat, tidak ada perselisihan bahwa yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan di situ adalah hari kiamat. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa'ada ahlus samai wa ahlul ard annahu an yajtami'u fihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada hari kiamat bahwa seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi semuanya akan dikumpulkan pada hari kiamat tanpa kecuali. Bukan cuma penduduk bumi, penduduk langit juga. Dan seluruh manusia, mulai manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir, itu semuanya dikumpulkan pada hari kiamat dan dibangkitkan dari kubur mereka. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menjanjikan semuanya akan dibalas sesuai dengan kadar perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syahidin wa mashhud." Syahid yang memberi saksi, wa mashhud yang dipersaksikan. Nah, siapa yang syahid dan siapa yang mashhud? Atau apa yang dimaksud, apa yang diinginkan dari syahid dan apa yang diinginkan dari mashhud? Di sini para ulama tafsir berbeda-beda. Sebahagian mengatakan bahwa syahid di situ maksudnya hari Jumat. Iya, syahid hari Jumat. Wa mashhud hari Arafah. Iya. Nah, hari Arafah. Kemudian sebahagian yang lain mengatakan bahwasanya syahid di situ maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mashhud adalah hari kiamat. Sebahagian yang lain mengatakan bahwa yang syahid di situ adalah Allah, sementara yang mashhud itu seluruh manusia. Nah, ini penafsiran para ulama demikian. Iya. Berbeda-beda. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan bahwasanya fa kullu man syahida bihaqqin fa huwa dakhilun fi qawlihi wa syahid. Beliau melihat dari sisi susunan kata. Susunan katanya syahid. Syahid itu kan nakirah, tidak pakai alif lam. Itu bermakna umum. Bermakna umumnya bagaimana? Semua yang bersaksi dengan kebenaran, persaksiannya itu benar, maka semuanya masuk dalam konteks kalimat syahid. Nah, dari sini menunjukkan bahwa semua penafsiran para ulama tidak ada yang bertolak belakang, tidak ada yang bertentangan. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan syahid sebagai saksi. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa beliau adalah saksi. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Allah berfirman, maka bagaimana ketika didatangkan untuk setiap umat ada saksi. Dan engkau wahai Muhammad wajibna bika, engkau didatangkan sebagai saksi atas umatmu. Tahu ya kisahnya ayat ini? Ayat ini dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada beliau. Nabi minta dibacakan surah An-Nisa oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bacakan sampai kepada ayat ini. Nabi mengatakan hasbuk, hasbuk. Cukup. Ternyata beliau menangis.
Beliau menangis. Beliau menangis bukan memikirkan diri beliau. Yang beliau pikirkan, beliau nanti menjadi saksi atas umatnya. Beliau akan menjadi saksi atas kita semua. Nah, itu salah satu bentuk rifqah beliau, salah satu bentuk kelembutan dan kepedulian beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat tersebut menunjukkan Nabi menjadi saksi. Dan umat Islam itu saksi atas seluruh manusia. Umat Islam saksi atas seluruh manusia. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kalau saya tidak salah ingat, ayat 143 atau 144. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah kami jadikan kalian umat Islam sebagai umat yang wasat, umat yang pertengahan, umat yang adil. Supaya apa? Ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi syahid sebagai saksi-saksi atas manusia, atas umat-umat yang lain. Dan Allah menjadikan Rasul sebagai saksi atas kalian. Dan seluruh anggota tubuh kita itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bersaksi lisan, tangan dan kaki. Ini Allah sebutkan dalam surah An-Nur di ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tushhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari kiamat itu akan bersaksi lisan-lisan kita, mulut-mulut kita atas apa yang pernah kita sampaikan, atas apa yang pernah kita ucapkan di dunia. Wa aydihim, tangan-tangan kita akan bersaksi. Wa arjuluhum, kaki-kaki kita juga semuanya akan bersaksi. Persaksiannya bagaimana jemaah sekalian? Persaksiannya cuma dua. Bersaksi untuk meringankan kita, atau yang kedua, bersaksi untuk memberatkan kita. Bersaksi meringankan kita ketika lisan, tangan dan kaki kita gunakan untuk kebaikan atau sarana untuk kebaikan. Itu akan meringankan kita. Dan dia juga akan bersaksi untuk memberatkan kita kalau lisan dipergunakan tidak pada tempatnya. Lisan digunakan dalam rangka dosa dan maksiat. Tangan, kaki juga demikian. Bahkan jemaah sekalian, pendengaran, penglihatan dan kulit-kulit kita itu semuanya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Fussilat di ayat yang ke-20. Setelah Allah menyebutkan tentang orang kafir yang akan masuk ke dalam neraka, Allah sebutkan hatta iza jaa ma yashhadu alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Bersaksi atas mereka sam'uhum, sama pendengarannya, wa absaruhum, penglihatannya, dan yang ketiga wa juluduhum, kulit-kulit kita. Kebayangkan enggak? Kulit kita juga bersaksi. Nah, mungkin kita tidak pikirkan itu, bahwa kulit juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini juga diprotes oleh orang kafir ketika dimasukkan ke dalam neraka. Dia protes, dia tanya kepada kulit yang bersaksi, memberatkan mereka. Di ayat yang ke-21 Allah sebutkan, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, bayangkan kulit itu berbicara ketika itu, kenapa engkau bersaksi memberatkan kami? Si kulit juga menjawab, kulit manusia, kulit kita. Dia menjawab, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat kami berbicara itu adalah Allah
dan dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu berbicara pada hari kiamat. Nah, tinggal bagaimana kita memperbanyak saksi-saksi atas kebaikan yang kita lakukan. Nah, dan syaitan, ingat musuh kita, syaitan la'natullah alaih, itu sama sekali tidak mau menjadi saksi pada hari kiamat. Makanya ketika seseorang mengumandangkan azan, dia akan lari ke tempat yang tidak terdengar azan. Sebab nanti dia akan mempersaksikan bahwa si fulan itu azan, yang datang itu ini dan ini. Dia tidak mau jadi saksi, makanya dia lari. Nah, itu syaitan lari ketika mendengarkan azan. Tapi kadang ada manusia ikut-ikutan sama syaitan. Saya tidak menyinggung siapa-siapa ya. Saya pakai pemahaman kebalikan. Syaitan ketika mendengarkan azan lari, cari tempat yang tidak ada azannya. Ada manusia seperti itu, ada sudah terdengar azan, lari, tidak mau dekat-dekat dengan masjid. Nah, saya minta maaf ya kalau ada yang tersinggung. Saya tidak mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu itu lari. Tidak. Cuman kayak mirip dengan syaitan. Menjauhi tempat azan. Menjauhi tempat sholat. Yang biasanya azan dikumandangkan di mana? Di masjid. Sudah azan berkumandang, masih asyik pura-pura tidak dengar. Nah, mungkin tidak melarikan diri, tapi itu pura-pura tidak dengar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua yang kita sebutkan ini itu masuk dalam kalimat syahid. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa kullu man syahida bihaqqin fa huwa dakhilun fi qoulihi ta'ala wa syahid. Semua yang memberikan kesaksian dan kesaksiannya kebenaran di depan Allah Subhanahu wa taala masuk semua dalam cakupan kalimat syahid. Nah, olehnya hendaknya kita memperbanyak saksi atas kebaikan yang kita pernah lakukan. Nah, baik. Bahkan malaikat juga akan mempersaksikan atas apa yang pernah kita lakukan. Malaikat itu akan mempersaksikan apa-apa yang pernah kita lakukan. Kemudian wa masyhud. Yang dipersaksikan tadi sudah disebutkan. Ada yang mengatakan itu adalah hari Arafah. Ada yang mengatakan itu adalah hari kiamat, dan semuanya masuk ke dalam kalimat tersebut. Dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya ini menunjukkan keutamaan hari Jumat. Sebab di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan wa syahid yaumul jumu'ah, yang menjadi saksi itu adalah hari Jumat. Dan hari Jumat tentunya banyak sekali keutamaannya. Dia adalah hari yang terbaik dalam setiap pekan. Hari yang terbaik dalam setiap pekan. Rasulullah SAW bersabda, khairul yawmin tala'at alaihi syams yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit pada hari tersebut itulah hari Jumat. Dan Nabi SAW menyebutkan sayyidul amyam yaumul jumu'ah, itulah penghulu daripada hari. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa hari Jumat adalah hari Id. Hari Id. Naam. Nabi menyebutkan di dalam hadis beliau, ma'asyiral muslimin, inna hadzal yawm, inna Allah qad ja'ala hadzal yawm 'aidan. Wahai sekalian kaum muslimin, Allah telah menjadikan hari Jumat sebagai hari raya. Dan banyak peristiwa pada hari Jumat. Makanya untuk mendapatkan seluruh keutamaan pada hari Jumat tersebut, di antara tuntunan Nabi SAW, kita bersegera untuk datang ke mana? Datang ke masjid. Yang paling cepat datang itu seolah-olah dia bersedekah, berkurban dengan badanah.
onta. Yang kedua yang datang pada waktu yang kedua itu berkurban sebanyak apa? Sapi. Sapi? Kambing. Yang ketiga, pada waktu yang ketiga ayam. Pada waktu yang keempat talok. Iya. Nah, ini waktu pertama ini yang seolah-olah berkurban dengan onta itu kira-kira jam berapa? Jam 11. Oh, jangan dulu. Nabi menyebutkan al-jum'atu 12 sa'ah. Hari Jumat itu 12 jam. 12 jam dibagi 2 berapa? Kalau itu 12 jam, mulai jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Kenapa dibagi 2? Sebab setelah Jumat tidak terhitung lagi. Iya. Jadi kalau mulai jam 12 sampai jam 6 sampai jam 12. Nah, itulah waktunya. Kita lihat di situ. Waktu pertama itu jam berapa kira-kira? Masa jam 11? Itu tinggal talok barangkali. Sebahagian para ulama menyebutkan itu waktunya sekitar jam 7 dan jam 8. Mungkin ada yang komplain, itu masih dibersihkan, itu masjid. Apalagi di sini, iya, di sini ada istilah dan itu sudah rutin. Iya, semoga Allah berikan pahala atas kerja kawan-kawan kita di sini. BBM bersih-bersih masjid. Iya, tapi waktunya ba'da subuh sampai jam 7 lewat. Iya. Nah, jam 7 jam 8 Anda datang, waduh. Anda yang pertama kali nikmati bersihnya itu masjid. Iya. Jam 7 jam 8, 9 10, 11 12. Lalu dicocokkan itu 4 jam. Masa jam 11? Bisa-bisanya. Iya, kalau kita bicara tentang kan tidak ada orang ketika itu kan tidak disebutkan ada atau tidak adanya orang. Sebab memang hari Jumat hari ibadah. Nah, iya. Begitu. Jadi 4 itu tadi. Jadi jam 11 sampai jam 12 itulah waktu telur. Jam 10 sampai jam 11 itulah waktu ayam. Iya. Jam 9 sampai jam 10 waktu kambing. Iya. 7 jam 8, itu waktunya onta. Iya. Nah, itulah waktunya onta. Iya, lewat jam 12. Aduh, itu malaikat tutup catatannya, Mas. Apalagi kalau khatib sudah di atas mimbar, malaikat yang ada di tiap pintu masjid tutup catatan, duduk dengarkan khatib. Iya, yang pertama kali datang itu dicatat. Oh, fulan bin fulan, jam 7 sampai jam 8. Oh, ini onta. Itu malaikat catat siapa yang pertama kali datang. Iya. Mohon maaf, saya tidak menunjuk siapa-siapa, tidak menyinggung siapa-siapa. Saya cuma menyebutkan apa adanya. Nah, artinya itu kembali kepada kesempatan dan kemampuan kita. Sebab yang aturan di negara kita hari Jumat hari kerja. Kan begitu. Kalau bukan hari kerja, hari senam pagi. Iya. Hari bersih-bersih kampung, bersih-bersih selokan dan seterusnya, kan begitu. Iya. Kalau di negara-negara Islam, hari Jumat itu libur. Yang menerapkan syariat Islam, hari Jumat hari libur. Hari pertama kerja sesuai dengan urutannya Ahad. Ahad itu 1. Itu hari pertama kerja. Iya. Kita biasa pakai Minggu. Padahal Ahad. Ahad itu 1, Isnin 2. Senin kita bilang. Isnin. Iya, Selasa, hari Selasa 3. Iya. Arbi'a, Rabu. Itu urutan-urutan itu bahasa Arab itu. Iya. Nah, itu kalau negara Islam. Ya. Kalau di negara kita ini, kita memang mayoritas Islam, tapi untuk itu saja. Iya. Kita hari Jumat kerja. Nah, padahal seharusnya kita libur ketika itu. Iya. Tapi sekali lagi semuanya kembali kepada kesempatan dan kemampuan kita. Iya. Kita mau datang jam 7 jam 8, iya.
Mungkin awal kali kita lakukan itu, ya mungkin dilihat subhanallah. Nah, iya. Tapi kalau mau datang sebelum jam 12, setengah 12, iya. Atau pas khatib lagi sudah di mimbar, aduh. Saya tidak mengatakan bahwa setelah telur ayam ada lagi, iya. Tapi ada kemungkinan itu tinggal kandang ayam. Wallahu a'lam. Sebab apa yang dibawanya telur ayam? Tidak ada. Tai ayam. Itu saya masih mendingan. Bapak bilang tai ayam. Weh, Masya Allah. Iya. Nah, alangkah indahnya kalau nama-nama kita itu ada dalam catatan malaikat setiap pekannya. Dia menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Si fulan itu datang. Iya. Dia jadi saksi nanti pada hari kiamat itu malaikat. Yang jadi masalah kalau pas dia tutup buku, kita baru masuk. Aduh, tidak mau masuk nama kita. Meskipun sholat Jumatnya tetap sah. Sebab dia mendapatkan khutbah, meskipun sepotong khutbah dan 2 rakaat. Nah, sholat Jumatnya sah. Dari sisi keabsahan sah. Iya. Tapi kan kita mau yang terbaik kalau bisa. Iya. Nah, ini saya sebutkan bukan untuk apa-apa. Iya, sekedar untuk mengingatkan, jangan salah paham. Waktu onta itu jam 11. Mana jam 11? Sembarangan. Nah, kalau masih sepi jam 11, jam 7, jam 8, orang baru pulang dari sini. Nah, taib. Nabi menyebutkan Jumat itu 12 saat, 12 jam. Iya, 12 jam, jam 6 sampai jam 6. Kita bagi 2 saja, sebab setelah Jumat itu tidak dihitung lagi. Iya kan? Iya, yang dihitung itu kan waktu sebelum masuknya Jumat. Itu disebutkan dalam hadis. Siapa yang datang pertama kali badanah. Iya, bukan waktu setelah Jumat. Makanya saya bilang bagi 2. Jam 6 sampai jam 12. Bagi itu waktu 4 tadi itu. Kan begitu? Nah, baik. Ya, siapapun yang memiliki kemampuan. Ini menunjukkan keutamaan hari Jumat hari ini. Makanya jemaah sekalian, siapapun yang menginginkan mau lebih banyak pahalanya dan seterusnya, kalau memang bisa jam 11, itu lumayan lah jam 11. Apakah itu ayam atau taloknya? Daripada tidak ada. Nah, kalau mau di atasnya itu sulit bagi mereka yang bekerja. Sulit. Dan tidak boleh kita tidak menunaikan amanah cili. Cili di tempat kerja. Kenapa? Saya mau dapat ini keutamaan. Kalau memang mau cili dari tempat kerja, izin dulu. Anda kan dapat amanah bekerja. Tidak boleh cili-cili seperti itu. Jangan meninggalkan yang wajib untuk menunaikan juga yang tidak boleh seperti itu. Minta izin dulu sama pimpinan. Kalau pimpinan mengizinkan, tapi juga kadang itu kalau tiap Jumat begitu. Nah, tiap pimpinan izinkan silahkan. Kalau tidak diizinkan, mau dia apa? Sabar. Nah, taib. Cuman kalau sebuah perusahaan begitu, mulai jam 7 sampai jam 8, nanti kerja ba'da asar. Nah, pulang jam 4 jam 5. 2 jam di tempat kerja. Nah, itu semuanya kembali kepada kemampuan dan kepada kita masing-masing. Nah, sudah masuk waktu ya. Demikian sampai di ayat yang ketiga. Semoga bermanfaat dan yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru itu datang dari saya. Mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.